Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada Febriansyah Nova Akbar, Hafizah Dwi Andiani, Halimah Al-Hasanah, dan Jovan Hotena Hampun. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis masalah menggunakan algoritma decision tree, ID, tree, dan C4.5. Langsung saja kalau gitu dibuka materinya oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dimulai dari konsep. Decision tree adalah sebuah metode terstruktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan. Ini diambil dari Berry dan Gordon pada tahun 2004. Metode ini berfungsi untuk mengubah fakta menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan yang mudah dimengerti dengan bahasa alami. Pada decision tree terdapat 3 jenis node, yaitu 1. Root node merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari 1. Yang kedua ada internal node, merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat 1 input dan mempunyai output minimal 2. Yang terakhir atau ketiga ada leaf node atau terminal node, merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat 1 input dan tidak mempunyai output. Algoritma interaktif dichotomizer atau ID3 sebagai algoritma pengklasifikasian secara hierarki memiliki struktur yang berulang dan subset yang dihasilkan dari data training dan dipilih secara acak untuk membentuk sebuah pohon keputusan. Algoritma ini diusulkan oleh Quinlan dan dipublikasikan pada tahun 1986. Banyak peneliti melakukan improvement pada algoritma ini dengan upaya mendapatkan hasil lebih maksimal. Contohnya, dalam memprediksi daftar tersangka tindak kejahatan, ID3 dapat secara efektif dalam menganalisis dari data dari TKP dengan data yang sudah ada pada dataset. Metode ID3 berusaha membangun model klasifikasi yang berupa pohon keputusan secara top-down. Caranya, dengan mengevaluasi semua atribut menggunakan suatu ukuran statistik, biasanya berupa information gain, untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan himpunan sampel data. Secara ringkas, proses algoritma ID3 menurut Munawaroh diuraikan sebagai berikut. 1. Menentukan nilai entropi. Berikut rumus untuk menentukan nilai dari entropi. Entropi atau S sama dengan min P log 2P min P min log 2P. Dengan keterangan S merupakan data sampel yang digunakan untuk training, P plus merupakan jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. P min adalah jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Entropi merupakan jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, semakin baik digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Yang kedua, menentukan nilai information gain. Gain sama dengan entropi dikurang sigma dari nilai A SV per S entropi SV, di mana A itu sama dengan atribut, V sama dengan suatu nilai mungkin untuk atribut A, nilai A sama dengan himpunan yang mungkin untuk atribut A, nilai mutlak SV sama dengan jumlah sampel untuk nilai V, mutlak X sama dengan jumlah seluruh sampel data. Yang ketiga adalah memilih atribut yang memiliki nilai information gain terbesar. Yang keempat,
membentuk simpul yang berisikan atribut seperti yang dimaksudkan dalam poin nomor 3. Yang kelima, proses perhitungan information gain dilakukan secara berulang-ulang hingga semua data masuk dalam kelas yang sama. Atribut yang telah dipilih tidak diinputkan lagi pada perhitungan nilai information gain. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari editri beberapa merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples training. Oke, dilanjut. Berikut ini adalah dasar algoritma C4.5 untuk proses pembentukan decision tree. Dengan input training samples, atribut, outputnya decision tree. Dengan sintaksnya di generate underscore decision underscore tree. Training samples, atribut, slice decision tree function. Metode A yaitu yang pertama create node n, kemudian if samples are all of the same class check, then return n. Ya ini bisa dibaca lah ya teman-teman, bisa dipahami juga untuk metode bagaimana jalannya. Oke Kak, bisa dilanjut. Tahapan dari proses algoritma C4.5 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan data training. Yang kedua, menghitung nilai entropi. Entropi merupakan ukuran ketidakpastian, yakni perbedaan keputusan terhadap nilai atribut tertentu. Semakin tinggi nilai entropi, semakin tinggi perbedaan keputusan atau ketidakpastian. Nilai entropi dihitung dengan rumus yang ditulis sebagai dengan S adalah himpunan kasus, P adalah probabilitas yang diperoleh dari sum dibagi dengan total kasus. Menghitung nilai gain. Yang ketiga, menghitung nilai gain. Gain merupakan salah satu langkah pemilihan atribut yang digunakan untuk memilih tes atribut setiap simpul pada pohon keputusan, atau dengan kata lain, gain merupakan tingkat pengaruh suatu atribut terhadap keputusan atau ukuran efektivitas suatu variabel dalam kasus A. Dalam mengklasifikasikan data, gain dihitung dengan rumus yang ditulis sebagai dengan S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, mutlak SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan mutlak S adalah jumlah kasus dalam S. Pada algoritma C4.5, nilai gain digunakan untuk menentukan variabel mana yang menjadi node dari suatu pohon keputusan. Suatu variabel yang memiliki gain tertinggi akan dijadikan node di pohon keputusan. Yang keempat, ada menghitung nilai split info dengan rumus dengan S adalah ruang sampel, A adalah atribut, dan SJ adalah jumlah sampel untuk atribut ke J. Tahapan yang kelima, menentukan nilai gain ratio dengan rumus yang ditulis sebagai 4 dengan gain S, A adalah information gain pada atribut SA, A adalah atribut, dan split SA adalah split information pada atribut SA. Nilai gain ratio tertinggi akan digunakan sebagai atribut akar. Dengan demikian, akan terbentuk pohon keputusan dengan node 1. Tahapan yang terakhir,
yaitu mengulangi proses kedua hingga semua cabang memiliki kelas yang sama. Proses percabangan akan berhenti apabila semua kasus dalam simpul N mendapatkan kelas yang sama. Tidak ada variabel independen di dalam kasus yang dipartisi lagi, tidak ada kasus di dalam cabang yang kosong. Algoritma C4.5 memiliki kompleksitas waktu 0. M n kuadrat dengan M ukuran data pelatihan dan N adalah banyak atribut. Filosofi. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang suka tertarik dengan berfilosof, mungkin akan lebih semangat membacanya. Cara filosofi ini lebih terkenal di Yunani lah. Oke, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti pohon keputusan. Salah satu metode pohon keputusan yang paling banyak digunakan adalah algoritma iteratif dichotomizer version 3 atau AD3. Sedangkan algoritma C4.5 pengembangan dari algoritma AD3. Algoritma C4.5 dan AD3 diciptakan oleh Jaros Quinlan pada akhir tahun 1970-an. Ya, mungkin buat teman-teman yang lahir di tahun 1970-an, mungkin mengenal Jaros Quinlan ini siapa. Kalau saya pribadi tidak mengenalnya, namun tahu karena ada dari Google. Oke, kita lanjut. Berdasarkan Wikipedia, dikatakan bahwa John Ross Quinlan adalah peneliti ilmu komputer di bidang data mining dan teori keputusan. Dia telah berkontribusi secara luas pada pengembangan algoritma pohon keputusan, termasuk penemuan algoritma Canonical C4.5 dan AD3. Berdasarkan sumber referensi yang kami miliki, terdapat 3 jenis algoritma penyelesaian masalah. Mungkin kalau teman-teman mengikuti dari awal, teman-teman tahulah 3 jenis algoritma itu seperti apa saja. Oke, akan dilanjut oleh teman saya karena saya ini mengerjakannya bersama dengan teman-teman saya, maka yang mempresentasikan pun bukan hanya saya. Untuk teman saya dipersilakan melanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman saya. Yang selanjutnya ada decision tree. Menurut Sutuyo, pada tahun 2018, pohon keputusan dibaca dari atas hingga ke bawah, atau dari akar sampai ke daun. Dan pada decision tree ini juga membahas mengenai pohon keputusan bekerja dan bagaimana decision tree ini dibangun sebagai berikut. Pohon keputusan sering digunakan untuk mengklasifikasi objek dan diajukan pertanyaannya berurutan sebelum ditentukan kelompoknya. Jawaban pertanyaan pertama akan mempengaruhi pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Dalam decision tree, pertanyaan pertama akan ditanyakan pada simpul akar atau level 0. Lalu jawaban dari pertanyaan ini dikemukakan dalam cabang-cabang. Jawaban dari dalam cabang akan disusul dengan pertanyaan kedua lewat simpul yang berikutnya dan disebut dengan level 1. Dengan memperhatikan decision tree dalam gambar, maka akan nampak 4 level pertanyaan. Dalam setiap level ditanyakan nilai atribut melalui sebuah simpul. Jawaban dari pertanyaan itu dikemukakan lewat beberapa cabang. Dan langkah ini akan berakhir di suatu simpul apabila simpul tersebut sudah ditemukan kelas atau jenis objeknya. Jika dalam suatu tingkat suatu objek sudah diketahui termasuk dalam kelas tertentu, maka proses berhenti di level tersebut. Namun jika tidak, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan dengan level berikutnya, sehingga jelas ciri-cirinya dan jenis objek yang ditentukan. Oke, selanjutnya, beberapa bagian dari diagram atau flowchart pohon keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada node dinyatakan dalam bentuk variabel. Contohnya adalah variabel akar, variabel cabang, dan juga kelas. Yang kedua arm. Setiap cabang dinyatakan nilai hasil pengujian di node, bukan left. Yang ketiga ada node root, atau tidak mempunyai input arm, atau lengan, atau juga cabang. Namun mempunyai lebih dari satu
arm atau lengan keluar. Yang keempat ada node internal. Setiap node yang bukan left atau non-terminal ini mempunyai satu atau lebih output arm. Node ini mempunyai fungsi untuk menyatakan pengujian yang didasarkan pada nilai fitur. Yang kelima ada node left atau terminal. Node yang hanya mempunyai satu input arm dan tidak mempunyai output arm. Node ini berfungsi untuk menyatakan label kelas atau keputusan. Selanjutnya, oke. Untuk yang kedua ada iterative dichotomizer version tree atau ID3. Algoritma ID3 or iterative dichotomizer tree or ID3 merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membangkitkan pohon keputusan melalui entropi informasi dan pemilihan atribut dengan menggunakan information gain. Pemilihan atribut pada ID3 dilakukan dengan properti statistik dan juga disebut sebagai information gain. Gain mengukur seberapa baik suatu atribut memisahkan training example ke dalam kelas target. Atribut dengan informasi tertinggi akan dipilih dengan tujuan untuk mendefinisikan gain. Namun, pertama-tama digunakanlah ide dari teori informasi yang disebut dengan entropi. ID3 dikembangkan oleh Z. Ross Quinlan, dan algoritma ID3 ini dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Algoritma ID3 berusaha membangun decision tree atau pohon keputusan secara top-down atau dari atas menuju ke bawah. Menurut Febby, pada tahun 2019, ada cara untuk mengevaluasi semua atribut menggunakan suatu ukuran statistik. Dan biasanya berupa informasi gain untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasi himpunan sampel data. Berikut langkah-langkah metode decision tree ID3 menurut Laksamana pada tahun 2019. Dengan catatan S sampel data yang digunakan dalam training, D plus jumlah data yang mendukung positif terhadap data sampel untuk variabel tertentu, D minus jumlah data yang tidak mendukung atau negatif terhadap data sampel untuk variabel tertentu. Untuk rumusnya bisa diperhatikan pada gambar, yaitu rumus yang pertama entropi S sama dengan minus D ditambah logaritma 2 dikali D plus dikurang D minus log 2 D minus. Dan rumus yang kedua ada gain SP sama dengan entropi S dikurang sigma K dikali nilai V dengan nilai mutlak SK per nilai mutlak S dikali entropi SK. Dengan catatan sampel data yang digunakan dalam training disebut sebagai S dan variabel disingkat dengan V. Nilai yang memungkinkan terhadap nilai V disebut dengan K. Nilai mutlak SK sama dengan jumlah data yang mempunyai nilai K. Nilai mutlak S adalah jumlah semua data sampel. Yang ketiga ada algoritma C45. 4,5. Algoritma C4,5 merupakan algoritma yang dikembangkan dari algoritma ID3. Algoritma ini adalah turunan dari algoritma ID3 dengan beragam peningkatan. Di antaranya adalah peningkatan atribut-atribut numerik, missing value and noise pada dataset, serta aturan-aturan yang dihasilkan dari model pohon yang terbentuk. Pengetahuan yang dihasilkan oleh algoritma C4.5 ini dapat dipresentasikan dalam dua bentuk, yaitu pohon keputusan dan juga aturan menggunakan IF-DEN. Berikut penggunaan aturan IF-DEN dalam algoritma C4.5 sebagai berikut. Dengan input training sample and attribute,
output decision tree generates underscore decision and underscore tree dalam kurung training sample dan atribut garing decision tree function methods sebagai berikut. Yang pertama, create node n. Number 2, if sample are all of the same class J, then and 3, return n as a left node labeled by with the class G. Number 4, if attribute list is empty, then number 5, return n as a left node labeled with the most common class in samples. Garing-garing majority voting. Number 6, else. Number 7, select dash attribute among attribute list with the highest information gain. And number 8, label node n with dash attribute. Number 9, for each ground value a of dash attribute, garing-garing partition the sample. Number 10, grow a branch from node n for the condition test attribute sama dengan AI. Number 11, let C be the set of sample in sample for which test attribute sama dengan AI. Garing 2, a partition. Number 12, if C is empty, then. Number 13, attack all leaf labels with the most common class in samples. Number 14, let's attacks the node returns by generates underscore decision underscore tree dalam kurung C, atribut garis list test attribut. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjut. Oke, yang selanjutnya ada penerapan iteratif dichotomy research tree atau sering juga disebut sebagai ID tree dan juga C4.5. Algoritma ID tree atau iteratif dichotomizer tree atau juga disebut sebagai ID tree merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat sebuah pohon keputusan. Mekanisme ini menentukan sebuah teknik yang dapat mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon, rule, dan hingga akhirnya menghasilkan sebuah klasifikasi terhadap sebuah data. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi informasi. Sedangkan algoritma C4.5 adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya, yaitu algoritma ID tree. Dan inilah mengapa algoritma C4.5 atau C4.5 mempunyai prinsip dasar kerja yang sama dengan algoritma ID tree. Meskipun sekarang C4.5 atau C4.5 sudah memiliki penerus baru, yaitu C5. Iteratif dichotomizer tree atau ID tree dan juga C4.5 adalah teknik algoritma yang berfungsi dalam pengambilan keputusan terhadap suatu situasi berdasarkan data dengan menganalisis informasi yang sudah ada sebelumnya. Beberapa perbedaan antara ID3 dan juga C4.5 sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menangani atribut dengan tipe discrete atau continue. Mampu menangani atribut yang kosong atau missing value. Yang ketiga adalah bisa memangkas cabang. Itu adalah perbedaan antara iteratif dichotomizer atau ID3 dan juga C4.5. Berikut beberapa penerapan iteratif dichotomizer tree atau ID tree
dan juga C4.5 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada klasifikasi hibah pemasangan air minum pada pedam di suatu tempat atau wilayah. Ini menggunakan ID3 dan juga C4.5. Yang kedua ada klasifikasi untuk penyeleksian pegawai kantor di suatu daerah. Yang ketiga, klasifikasi untuk penentuan penerima bantuan sosial. Ini bisa menggunakan metode ID3. Yang keempat ada klasifikasi mahasiswa yang berpotensi drop out. Ini dapat digunakan metode C4.5. Klasifikasi dalam memprediksi kompetensi dan keahlian karyawan. Itu bisa menggunakan C4.5. Dan yang keenam ada pengklasifikasian dalam memprediksi kelulusan tepat waktu pada perguruan tinggi. Ini bisa menggunakan metode C4.5 dan juga ID3. Oke, berikut adalah daftar pustakanya, bisa diperhatikan sendiri. Mana tahu teman-teman semua membutuhkan klasifikasi yang lebih jelas tentang materi kami ini. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 3 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertanyaan ataupun saran dapat dimasukkan ke dalam kolom komentar yang nanti yang terdapat di dalam YouTube teman-teman semua. Dan kalau misalkan bisa dilihat, intinya adalah konsep penyelesaian algoritma dengan ID3 dan C4.5 ini salah satu pilihan untuk penyelesaian dari suatu masalah. Jadi banyak pilihan dan salah satunya bisa pakai ID3 dan C4.5. Dan untuk kelebihannya udah kita tampilin dari presentasi sebelumnya. Mungkin sekian dari kami semua. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun materinya yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.